pagi adik-adik terkasih dan kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan Kak Tangki di sini dengan acara Dia Online di Rumah Aja ya. Minggu ini adalah minggu biasa yang keempat dengan tema Yesus mengajar dengan penuh wibawa. Nah, kalian pasti sudah gak sabar untuk mendengarkan firman, bernyanyi bersama, membuat kreativitas, dan juga jangan lupa kalian harus nge-share ya nanti kreativitasnya supaya kita ketahuan gitu loh sedang melakukan aktivitas via online gitu ya, supaya teman-teman yang lain juga mau nanti menyaksikan dan mengikuti via online. Baik, kalian sudah siap? Kita akan mulai dulu. Sebelum melakukan aktivitas kita akan berdoa bersama Tuhan Yesus supaya lancar perjalanan acara kita dari awal hingga akhir. Baik, kita akan mulai berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman, puji dan syukur kepadamu atas kehidupan yang boleh kami alami saat ini. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru dalam hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dalam mendengarkan sabdamu melalui kegiatan Bina Iman Anak hari ini, agar kami dapat hidup seturut teladannya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik semuanya, sekarang kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat.
Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah kau daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, adik-adik semuanya, tadi kita sudah mendengar sama-sama bacaan Injil hari ini tentang bagaimana Yesus mengajar di Kapernaum. Tadi dikatakan bahwa dia mengajar di salah satu rumah ibadat di Kapernaum. Di sana orang-orang yang mendengarnya merasa kagum, takjub dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Mengapa mereka seperti itu? Karena cara mengajar Yesus berbeda dengan ahli-ahli agama sebelumnya. Cara mengajar Yesus sangat menarik bagi mereka, membuat mereka paham dan mengerti apa yang disampaikannya. Adik-adik sekalian yang terkasih, lebih menarik lagi ketika Yesus mampu mengusir setan atau mengusir roh jahat dari seseorang yang mengalami kerasukan setan. Seperti yang dikatakan di sini, bahwa Yesus mampu menghardiknya dengan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Sampai roh jahat itu menggoncang-goncang, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Ajaran-ajaran Yesus ini atau cara-cara Yesus ini yang membuat orang-orang di situ semakin kagum, semakin senang dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Adik-adik sekalian yang terkasih, mengapa Yesus mampu melakukan itu semua? Karena dia melakukannya dengan kuasanya sendiri, sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Dia mampu melakukan itu semua karena dia melaksanakan sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab suci. Dia melakukannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dalam kitab suci. Semua yang ada di dalam kitab suci disampaikan, diajarkannya dengan baik. Adik-adik yang terkasih, bacaan hari ini mau mengajak kita semua agar kita mampu meneladani apa yang diajarkan oleh Yesus, agar kita mampu meneladani apa yang disampaikan oleh Yesus kepada kita semua, teristimewa berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di dalam kitab suci, atau semua ajaran-ajaran itu kita sampaikan dengan baik seperti yang dilakukan oleh Yesus. Teristimewa kita harus mampu menyampaikan ajaran-ajaran atau aturan-aturan. Teristimewa 10 perintah Allah itu adalah peraturan yang ada dalam kitab suci. Tentu adik-adik sudah tahu semuanya, ya. Aturan-aturan yang ada dalam kitab suci itu atau yang disebut dengan 10 perintah Allah pasti sudah tahu semuanya. Kita sebut sama-sama 10 peraturan atau 10 perintah Allah itu. Yang pertama, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat.
Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu dan bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Yang kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Dan yang kesepuluh, jangan mengingini akan milik sesamamu secara tidak adil. Adik-adik sekalian, itu adalah aturan-aturan atau 10 perintah Allah yang harus kita wartakan, yang harus kita sampaikan dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita wartakan dapat membawa orang untuk semakin beriman dan percaya kepada Allah, seperti orang-orang yang sudah mendengar pewartaan atau ajaran-ajaran Yesus di dalam bacaan kitab suci hari ini. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Amin. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kita bertemu lagi. Kakak harap kalian tetap semangat ya, biarpun mengikuti Bina Iman dari rumah. Setelah kalian mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita berkreasi. Hari ini kita akan membuat tara. Kita akan buat ini seperti ini. Nah, ini gantungan yang menyerupai roh jahat. Nanti kalian bisa gantung ini dimanapun kalian suka, supaya kita ingat bahwa roh jahat selalu ada di sekitar kita. Roh jahat mengajak kita untuk berbuat yang buruk. Misalkan malas belajar, malas berdoa, malas pergi gereja, tidak menurut sama orang tua. Ya. Nah, kakak harap kalian tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu ikut ajaran Tuhan Yesus. Oke? Yuk, sekarang kita mulai berkreasi. Kita siapkan dulu semua bahan-bahannya. Bahan-bahannya kertas pola. Nanti di sini ada gambar sayap, lalu muka si roh jahat. Kita buat ini badannya. Lalu alat untuk mewarnai, ada gunting, ada lem. Kita bisa menggunakan lidi atau benang. Yuk, sekarang kita mulai.
sudah hampir selesai nih. Kakak berharap kalian menikmati juga merasakan nikmat dari THR-nya. Jangan lupa minggu depan tetap tonton Dia Online di rumah aja. Dia Online Katedral Samarinda bersama teman-teman yang lain. Jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau telah mengajarkan kami cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Bantulah kami agar dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mohon kepada Tuhan, lindungilah kami dari wabah virus corona dan semoga wabah ini cepat berlalu dari muka bumi ini. Amin. Dalam nama Bapa,